Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai perkembangan hukum fisioterapi dan beberapa hukum atau aturan fisioterapi di beberapa negara. Memiliki sejarah, konsep dasar fisioterapi sudah diterapkan secara tradisional sejak 2500 BC di Mesir, bahkan jauh sebelumnya di Cina, dan mulai menjadi ilmu pengetahuan modern yang bagus serta masuk dalam sistem pelayanan kesehatan sejak 1874 di London. Sampai sekarang fisioterapi sudah berkembang secara global di dunia. World Confederation Physical Therapy adalah organisasi non-profit internasional yang menyuarakan fisioterapi dunia. Berdiri sejak 1951, awalnya dari 11 negara, kini berkembang menjadi lebih dari 350.000 fisioterapis dari 112 negara, dan Indonesia masuk bergabung sejak 1991. Selanjutnya, perkembangan hukum fisioterapi di Indonesia. Perkembangan fisioterapi dunia tak ayal juga membangunkan fisioterapi di Indonesia. Kini fisioterapi Indonesia menuju ke arah pendalaman ilmu secara kekhususan atau spesialisasi. Dalam 2 tahun terakhir, berbagai grup peminatan kekhususan bermunculan, sebut saja pediatri, neurologi, olahraga, kardiorespirasi, muskuloskeletal, dan manual terapi. Komunitas MLDV, Forum Elektroterapi, terbilang sedikit bila dibandingkan 12 subgrup yang sudah terbentuk di WCPT. Namun hal ini sudah berdampak ke arah kemajuan keilmuan fisioterapi komunikasi dan referral secara khusus. Kini fisioterapi dituntut profesional. Kementerian Kesehatan mewajibkan tenaga kesehatan nakesnya tercatat. Pun demikian dengan fisioterapis. Berbagai syarat dan prasyarat harus dipenuhi untuk dapat mencatatkan diri atau registrasi sebagai nakes dalam proses mendapatkan surat tanda registrasi atau STR. Aspek legal yang harus terpenuhi selanjutnya adalah mendapatkan surat izin praktek. Keseluruhan proses tersebut dikenal sebagai program pengembangan berkelanjutan. Apabila fisioterapis tersebut gagal memenuhi kriteria yang telah diterapkan, maka fisioterapis harus melakukan uji evaluasi kemampuan. Izin praktek fisioterapis mandiri juga telah dituangkan dalam Permenkes 80 tahun 2013, dan baru ini telah disambut baik oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan fasilitas berupa kemudahan proses pengurusan izin di bawah Badan PTSP. Pentingnya pemeriksaan komprehensif, penegakan diagnosa dan ketepatan jenis terapi yang diberikan didasarkan pada evidence based, memberikan pelayanan tepat dan terpercaya. Pengembangan arah pelayanan, pendidikan, riset yang terkembang di Indonesia sesuai dengan keputusan IFI yang mengacu pada WCPT dan disesuaikan dengan kondisi, kebijakan, dan regulasi yang berlaku di dalam negeri. Hukum dan aturan fisioterapi Indonesia dari tahun ke tahun semakin berkembang. Untuk mengembangkan ketentuan hukum terbaru, diperlukan dengan menimbang dan mengingat dari hukum lainnya atau hukum sebelumnya sebagai landasan hukum, kemudian akan ditetapkan sebagai aturan hukum. Nah, contohnya saja yang pertama,
Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 376-Menkes/SKI/3/2007 tentang standar profesi fisioterapi dengan menimbang bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan, dipandang perlu menetapkan standar profesi bagi tenaga fisioterapis dengan keputusan Menteri Kesehatan. Dan mengingat, yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Nomor 3547. Dan yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonomi. Yang keenam, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 159B /Menkes/2/1988 tentang rumah sakit. Ketujuh, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 104/2/1999 tentang rehabilitas medik. 8. Kepmenkes RI Nomor 1360/Menkes/SK/12/2001 tentang registrasi dan izin praktik fisioterapis. 9. Kemenkes RI Nomor 1457/Menkes/SK/10/2003 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten atau kota. 10. Kemenkes Nomor 4/SKI/SKI/1/2003 tentang kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan. 11. Kemenkes Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4/Kep/M/PAN/1/2004 tentang jabatan fungsional fisioterapi dan angka kreditnya. 12. Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia RI Nomor 1555/SK/11/2005 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Kesehatan. Kemudian, contoh kedua adalah Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 778/Menkes/SK/7/2008 tentang pedoman pelayanan fisioterapis di sarana kesehatan. Landasan hukumnya yaitu pedoman pelayanan fisioterapis di sarana kesehatan ini disusun berdasarkan yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495 Tahun 1992 Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Republik. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Yang keenam, Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonomi. Yang ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Yang ke-8, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Sipil, Lembaran Negara Tahun 94 Nomor 22 tambahan Lembaran Negara Nomor 3547. Kemudian yang ke-9, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Yang ke-10, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi. Yang ke-11, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 12, Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia RI nomor 1575/Menkes/SK/11/2005 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Kesehatan. Yang ke-13, Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 104/BLR/2/1999 tentang rehabilitas medik. Kemudian yang ke-14, Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 159B/2/1988 tentang rumah sakit. 15, Kemenkes RI nomor 1450/Menkes/RI-10/2003 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten atau kota. 16, Kemenkes RI nomor 131/Menkes/SK/2/2004 tentang sistem kesehatan nasional. Yang ke-17, Kemenkes RI nomor 1363/Menkes/SK/12/2001 tentang registrasi dan izin praktik fisioterapis. 2. Hukum dan aturan fisioterapis di Jerman. Hukum tentang profesi dalam fisioterapi di Jerman yaitu Measure and Physiotherapy Gesetz (MPGHG) dengan persetujuan Dewan Federal Budapest telah mengadopsi undang-undang berikut. Bagian yang pertama, izin. Bagian kedua, pelatihan sebagai tukang pijat dan ahli mani medis. Yang ketiga, pelatihan sebagai fisioterapis. Yang keempat, peraturan pelatihan dan ujian. Yang bagian 4A, memberikan pelayanan. Bagian 5, tanggung jawab. Nah, di sini saya akan membacakan isi dari bagian yang pertama, yaitu izin. Setiap orang yang memiliki salah satu sebutan profesional, pertama Master and ahli mani medis atau master mani pijat dan medis, 2 fisioterapis atau fisioterapis, 2 pemijat dan ahli mani medis dan ahli fisioterapis serta fisioterapis yang merupakan warga negara dari negara penandatanganan wilayah ekonomi Eropa, salah satu penunjukan profesional sebagaimana disebut dalam ayat 1 dalam ruang lingkup undang-undang ini dilakukan tanpa izin asalkan mereka terlibat dalam kegiatan profesional mereka sebagai layanan sementara dan sesekali dalam arti pasal 50 Perjanjian EC undang-undang ini, namun mereka tunduk pada kewajiban untuk memberitahu dan memeriksa sesuai dengan undang-undang ini. Hal yang sama berlaku untuk negara ketiga dan warga negara yang ketiga sejauh pengakuan kualifikasi di bawah hukum komunitas Eropa yang memberikan kesetaraan.
Kemudian di sini saya akan juga membacakan isi dari bagian keempat, yaitu peraturan pelatihan dan ujian. Kementerian Kesehatan Federal berwenang dengan berkonsultasi dengan Kementerian Pendidikan dan Pelatihan Federal melalui peraturan dengan persetujuan Dewan Federal dalam pengaturan pelatihan dan ujian sesuai dengan ketiga Kementerian Federal Jerman Pendidikan dan Pelatihan Bundesstaat. Persyaratan minimum untuk kursus menurut 4. Pertama, informasi lebih lanjut tentang ujian negara untuk tukang pijat dan ahli medis, tentang kegiatan praktis menurut 7, serta dokumen untuk izin sesuai dengan nomor 1. Yang kedua, Kementerian Kesehatan Federal juga berwenang berkonsultasi dengan Kementerian Federal untuk Pendidikan dan Penelitian melalui peraturan dengan persetujuan Dewan Federal dan peraturan penelitian dan ujian sesuai dengan 8 dari persyaratan pelatihan minimum untuk fisioterapis sesuai dengan 9 dan 12 para 1 keterangan lebih lanjut. Yang keempat, warga negara dari negara pendandatanganan dari wilayah ekonomi Eropa yang dalam ruang lingkup undang-undang ini adalah profesi pijat dan pemandian medis atau fisioterapis berdasar lisensi sesuai dengan bagian 1, 1 atau 2, berlaku untuk tujuan memberikan pelayanan di negara peserta lain dari wilayah ekonomi Eropa, menerbitkan sertifikat yang menyatakan bahwa yang pertama, mereka secara sah ditetapkan sebagai ahli pijat dan mandi medis atau ahli pijat dan mandi medis atau sebagai ahli fisioterapis atau fisioterapis dan tidak melakukan kegiatan mereka, bahkan untuk sementara dilarang. 2. Mereka memiliki kualifikasi profesional yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan yang bersangkutan. Ayat 1, 2 kalimat, 3 berlaku sebagaimana mestinya. 3. Hukum fisioterapis di New Zealand. Peraturan mengenai standar periklanan Undang-Undang Jaminan Kompetensi Praktisi Kesehatan 2003 termasuk melindungi masyarakat dengan hanya mengizinkan orang yang memenuhi syarat untuk mengaku sebagai praktisi kesehatan bagian 7 ini menetapkan perlunya sertifikat praktik terkini yang dikeluarkan oleh otoritas yang bertanggung jawab di dalam ruang lingkup praktik bagian 8 dan memasukkan rincian kualifikasi pada daftar bagian 139 ayat 1, kode iklan otoritas standar periklanan termasuk produk terapi kode iklan layanan terapi, dan kode etik iklan juga relevan. Ini memiliki informasi spesifik yang berkaitan dengan penggunaan testimonial pasien untuk konsumen. Hukum menggunakan gelar fisioterapis standar Undang-Undang Jaminan Kompetensi Praktisi Kesehatan 2003 XPCAA menyediakan kerangka kerja untuk peraturan praktisi kesehatan untuk melindungi masyarakat di mana ada risiko kerugian dari praktik profesional. XPCAA adalah hukum Selandia Baru dan Fisioterapi Dewan Selandia Baru (Board) adalah otoritas yang mengawasi aplikasinya untuk fisioterapis dalam konteks global. Konfederasi Dunia untuk Terapi Fisik WCPT yang Fisioterapi Selandia Baru adalah anggota pendiri mengklaim eksklusivitas profesional nama terapi fisik atau fisioterapis. Lebih lanjut menegaskan bahwa gelar
profesional terapi fisik, dan fisioterapis, dan semua singkatan yang mengacu pada judul-judul ini adalah salah satu perlindungan orang-orang yang kualifikasi yang disetujui oleh WCVT, organisasi anggota. Dokumen hukum yang relevan dan sebagai bagian berikut yang berkaitan dengan standar ini yaitu Undang-Undang Jaminan Kompetensi Praktisi Kesehatan 2003. Kemudian mengakui Treaty of Waitangi atau Perjanjian Waitangi sebagai dokumen pendirian Aotearoa Selandia Baru yang mengkonfirmasi undang-undang, kebijakan dan praktik dan bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan kesehatan antara Maori dan non-Maori. Ini mengakui dan menghormati pentingnya layanan kesehatan khusus untuk Maori sebagai penduduk asli Aotearoa Selandia Baru untuk berlatih secara efektif di Aotearoa Selandia Baru. Seorang fisioterapis perlu memahami referensi dan mampu menerapkan prinsip-prinsip Treaty of Waitangi atau Perjanjian Waitangi sambil mempromosikan kesempatan yang adil untuk hasil kesehatan yang positif dalam konteks kesehatan Maori, termasuk wahanu, kesehatan keuangan, tinana, kesehatan jasmani, hineora, mental, dan waialua, kesehatan rohani, sumber daya yang relevan, standar fisioterapis 2018, ambang batas praktik fisioterapi di Australia dan Aotearoa Selandia Baru 2015, fitur utama, kompetensi budaya halaman 11 dan 12. 4. Hukum dan aturan fisioterapi di Thailand. Itu praktek tindakan terapi fisioterapi BE 2547/2004, Bhumibol Adulyadej Rex diberikan pada tanggal 12 Oktober BE 2547 menjadi tahun ke-59 pemerintahan sekarang. Hukum ini terdiri atas 7 bab, yaitu bab pertama tentang Dewan Terapi Fisik, bab kedua tentang keanggotaan, bab 3 tentang anggota Dewan, bab 4 tentang eksekusi Dewan, bab 5 tentang kontrol praktik terapi fisik, bab 6 tentang pejabat yang berkompeten, bab 7 tentang hukuman. Nah, di hukum ini terdiri dari 59 pasal. Sini, saya akan membacakan isi dari bagian yang ketiga. Dalam undang-undang ini, praktek terapi fisik berarti praktik evaluasi diagnosis dan terapi fisik pada tubuh manusia yang disebabkan oleh penyakit atau gerakan abnormal, pencegahan, koreksi dan rehabilitas tubuh cacat termasuk peningkatan fisik dan mental kesehatan dengan menggunakan terapi fisik atau alat perlengkapan yang ditetapkan oleh menteri direkomendasikan oleh pengurus untuk menjadi alat atau perlengkapan fisioterapi. Praktisi terapi fisik berarti seseorang yang terdaftar dan memegang lisensi untuk berlatih terapi fisik dari Dewan Terapi Fisik. Lisensi berarti lisensi untuk praktisi terapi fisik yang dikeluarkan oleh Dewan Terapi Fisik. Anggota berarti anggota Dewan Terapi Fisik. Anggota Dewan berarti anggota Dewan Terapi Fisik Dewan. Sekretaris Jenderal berarti Sekretaris Jenderal Dewan Terapi Fisik. Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah orang yang ditugaskan oleh menteri untuk melaksanakan undang-undang ini. Yang dimaksud dengan menteri adalah menteri yang berwenang
dan mengawasi pelaksanaan praktek. Bab pertama, bagian Dewan Terapi Fisik, bagian 6, harus ada Dewan Terapi Fisik, suatu badan hukum yang tugas dan wewenangnya diatur dalam undang-undang ini. 5. Hukum dan aturan fisioterapi di Australia. Peraturan Praktisi Kesehatan Hukum Nasional Queensland. Hukum Nasional Peraturan Praktisi Kesehatan diterapkan dengan modifikasi sebagai Hukum Queensland oleh Undang-Undang Hukum Nasional Peraturan Praktisi Kesehatan 2009. Versi ini adalah hukum sebagaimana yang berlaku di Queensland. Hal ini dimaksud agar cetak ulang baru dari hukum nasional akan disiapkan oleh kantor penasihat parlemen Queensland ketika perubahan apapun dalam hukum nasional mulai berlaku. Standar akreditasi untuk profesi kesehatan berarti standar yang digunakan untuk menilai apakah suatu program studi dan penyelenggara pendidikan yang menyelenggarakan program studi tersebut memberikan pengetahuan, keterampilan, dan atribut profesional yang diperlukan untuk menjalankan profesi kepada orang yang menyelesaikan program tersebut di Australia. Perjanjian COAG berarti perjanjian untuk pendaftaran nasional dan skema akreditasi untuk profesi kesehatan yang dibuat pada tanggal 26 Maret 2008 antara Persemakmuran Amerika Serikat, wilayah ibu kota Australia, dan wilayah utara. Perjanjian profesi kesehatan memiliki arti yang diberikan oleh pasal 26. 6. Hukum dan aturan fisioterapi di Inggris. Standar kemahiran fisioterapis. Standar kecakapan Dewan Profesi Kesehatan dan Perawatan untuk fisioterapis. Standar kemahiran untuk fisioterapis dibuka pada Juli 2003 dan diterbitkan standar yang direvisi pada tahun 2007. Fisioterapis harus 1. Dapat berlatih dengan aman dan efektif dalam ruang lingkup dan praktik mereka. Maksudnya, mengetahui batasan praktik mereka dan kapan harus mencari nasihat atau merujuk ke profesional lain. Yang kedua, mengenali kebutuhan untuk mengelola beban kerja dan sumber daya mereka sendiri secara efektif dan dapat mempraktikannya dengan tepat. 2. Dapat berlatih dalam batas-batas hukum dan etika profesi mereka. Maksudnya, memahami kebutuhan untuk bertindak demi kepentingan terbaik pengguna layanan setiap saat. Dan memahami apa yang dituntut mereka oleh Dewan Profesi Kesehatan dan Perawatan. Yang ketiga, mampu menjaga kebugaran untuk berlatih. Maksudnya, memahami kebutuhan untuk mempertahankan standar perilaku. Maksudnya, 1. Pribadi profesional yang tinggi. Yang kedua, memahami pentingnya menjaga kesehatan diri sendiri. Yang keempat, dapat berlatih sebagai profesional yang otonom, menjalankan penilaian profesional mereka sendiri. Maksudnya, mampu menilai situasi profesional, menentukan sifat dan tingkat keparahan masalah, dan memanggil pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk menangani masalah. Yang kedua, mampu membuat keputusan yang beralasan untuk memulai, melanjutkan, memodifikasi, atau menghentikan teknik atau prosedur dan merekam keputusan dan penalaran dengan tetap. Yang ketiga, dapat memulai penyelesaian masalah dan dapat berolahraga inisiatif pribadi. Yang keempat, mengakui bahwa mereka secara pribadi tanggung jawab dan harus dapat membenarkan keputusan mereka. Yang kelima, dapat membuat dan menerima rujukan yang sesuai. Yang keenam, memahami pentingnya partisipasi dalam pelatihan, supervisi, dan pendampingan. Yang kelima, menyadari dampak budaya kesetaraan dan keragaman pada praktik. Maksudnya, memahami persyaratan untuk mengadaptasi praktik untuk kebutuhan berbagai kelompok dan individu. Dan mampu mengenali kebutuhan untuk mengidentifikasi dalam memperhitungkan kebutuhan fisik, psikologi, sosial, dan budaya masyarakat. Yang keenam, dapat berlatih dengan cara yang tidak diskriminatif. Yang ketujuh, memahami pentingnya dan mampu menjaga kerahasiaan. Maksudnya, menyadari batasan konsep kerahasiaan dan memahami prinsip-prinsip tata kelola informasi dan menyadari penggunaan yang aman, efektif dari sosial.
Selanjutnya, dapat berkomunikasi secara efektif. Maksudnya mampu menunjukkan keterampilan verbal dan nonverbal yang efektif dan tepat dalam mengomunikasikan informasi dan saran, instruksi, dan pendapat profesional kepada pengguna layanan, rekan kerja, dan orang lain. Yang kedua, dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan standar yang setara dengan level 7 dari sistem penguji bahasa Inggris internasional tanpa elemen di bawah 6,51. Yang kedua, dapat bekerja dengan baik dengan orang lain. Maksudnya dapat bekerja jika sesuai dengan kemitraan dengan layanan pengguna profesi lain, staf pendukung, dan lainnya. Yang kedua, memahami kebutuhan dan membangun dan mempertahankan hubungan profesional baik sebagai praktisi independen maupun secara kolaboratif sebagai anggota tim. Yang ketiga, memelihara catatan dengan tepat. Maksudnya dapat menyimpan catatan yang akurat, komprehensif, dan dapat dipahami sesuai dengan undang-undang, protokol, dan pedoman yang berlaku. Yang kedua, mengenali kebutuhan untuk mengelola catatan dan semua informasi lainnya sesuai dengan undang-undang dan pedoman yang berlaku. Hukum dan aturan fisioterapi di Kanada. Standar praktik adalah salah satu komponen dari rangkaian dokumen termasuk kode etik. Pernyataan posisi pedoman praktik, kompetensi esensial, dan tonggak awal praktik yang mengarahkan praktik profesional untuk memberikan perawatan yang berkualitas. 1. Dalam profesi fisioterapi. 2. Setiap organisasi pengatur di Kanada memiliki seperangkat standar dan kode etiknya sendiri. Meskipun praktik fisioterapi lebih mirip daripada tidak sama sekali di seluruh luar negeri, standar inti praktik telah dikembangkan untuk mencerminkan tren praktik saat ini dan di masa depan, dan secara umum berlaku untuk semua fisioterapis di Kanada. Tujuan standar praktek. Standar praktek melayani beberapa tujuan termasuk 1. Menentukan ekspektasi kinerja minimum yang harus dipenuhi oleh anggota profesi yang diatur. Standar menginformasikan fisioterapis tentang harapan, kewajiban, dan persyaratan peran profesional mereka. Memenuhi persyaratan untuk pengaturan diri dan menyediakan kerangka acuan untuk organisasi pengatur yang kinerja aktualnya dapat dibandingkan untuk kualitas praktek. Memberikan referensi kepada masyarakat terkait harapan akan pelayanan berkualitas yang diberikan oleh profesional. Standar inti praktik didasarkan pada asumsi membingkai konteks standar. Asumsi yang mendasari standar dicantumkan dengan mengacu pada fisioterapis profesional, organisasi pengatur, dan standar itu sendiri sebagai berikut. 1. Standar fisioterapis mengiklankan dengan cara yang jujur, akurat, dan dapat diverifikasi, tidak menyesatkan publik, dan sesuai dengan persyaratan peraturan. 2. Hasil yang diharapkan klien dapat mengharapkan bahwa iklan layanan produk fisioterapi tidak menyesatkan dan memungkinkan mereka membuat pilihan yang tepat. Standar fisioterapis menunjukkan kemahiran dalam penilaian klien, diagnosis, dan intervensi untuk memberikan layanan yang berpusat pada klien yang berkualitas. Hasil yang diharapkan klien dapat mengharapkan fisioterapis untuk memilih alat penilaian yang tepat, membuat diagnosis fisioterapis yang terinformasi, dan menerapkan prosedur intervensi yang dilakukan dengan mahir untuk pemberian layanan fisioterapi yang berkualitas. Standar fisioterapis mengintegrasikan pendekatan berpusat pada klien dalam semua aspek pemberian layanan fisioterapi. Hasil yang diharapkan klien dapat mengharapkan bahwa mereka akan diperlakukan dengan hormat dan masukan mereka akan dihargai, diakui, dan diintegrasikan ke dalam semua aspek pemberian layanan fisioterapi. Standar fisioterapi mempromosikan praktek kolaboratif dengan klien, anggota tim perawatan kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung pemberian perawatan yang terintegrasi, berkualitas, dan berpusat pada klien. Hasil yang diharapkan klien dapat mengharapkan bahwa fisioterapis berkolaborasi secara efektif dengan orang lain untuk mempromosikan perawatan berpusat pada klien yang terintegrasi. Standar fisioterapis berkomunikasi dengan jelas, efektif, profesional, dan tepat waktu untuk mendukung dan mempromosikan layanan berkualitas. Hasil yang diharapkan klien dapat mengharapkan bahwa komunikasi dengan fisioterapis akan penuh hormat dan profesional dan akan
berkontribusi pada pemahaman dan partisipasi mereka dalam manajemen kesehatan mereka. Aturan fisioterapi, 1. Melakukan upaya yang wajar. Yang kedua, menahan diri untuk tidak menggunakan iklan yang tidak perlu. Yang ketiga, mengiklankan hanya layanan fisioterapi yang kompeten untuk dilakukan. Yang keempat, memperoleh persetujuan klien yang berkelanjutan untuk layanan yang diusulkan. Yang kelima, menerapkan prosedur penilaian yang tepat untuk mengevaluasi status kesehatan klien menggunakan ukuran standar yang tersedia. Yang keenam, menggunakan pemikiran kritis dan penilaian profesional untuk menafsirkan temuan penilaian dan menentukan diagnosis fisioterapi. Yang ketujuh, bersama dengan klien, kembangkan rencana intervensi yang realistis untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan klien. Yang kedelapan, menerapkan prosedur intervensi dengan aman dan efektif. Yang kesembilan, menetapkan tugas-tugas yang sesuai dengan supervisi dengan persetujuan klien. Yang ke-10, mengevaluasi kembali dan memantau tanggapan klien selama intervensi. Yang ke-11, membuat penyesuaian dan menghentikan layanan yang tidak lagi diperlukan atau tidak efektif. Yang ke-12, membuat rujukan yang tepat ketika kebutuhan klien paling baik ditangani dalam kolaborasi oleh penyedia lain. Yang ke-13, memberikan pendidikan klien untuk mengaktifkan dan mengoptimalkan transisi klien ke manajemen. Yang terakhir adalah mempromosikan kesinambungan dalam layanan dengan berkolaborasi atas dasar transisi klien. Selanjutnya, advokat dalam kemampuan dan konteks praktiknya bagi klien untuk mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan untuk memenuhi tujuan kesehatan mereka. Yang ke-17, memerlukan klien dengan cara yang mengakui dan menghargai otonomi, keunikan, tujuan, dan harga diri setiap saat. Yang ke-18, melibatkan klien dalam pengambilan keputusan mengenai perawatan mereka, menghormati independensi mereka dan hak untuk menolak atau menarik diri dari pengobatan setiap saat. 19. Berkomunikasi dengan klien untuk memfasilitasi pemahaman mereka tentang rencana perawatan dan bagaimana hal itu mencapai tujuan mereka. 20. Memantau tanggapan klien selama pemberian layanan, menyesuaikan dan memodifikasi interferensi yang diperlukan secara terus-menerus. Nomor 21, mematuhi prosedur laporan terkait kejadian nyaris celaka dan insiden yang terjadi di tempat kerja. Nomor 22, menerapkan prosedur keselamatan sesuai saat menggunakan peralatan dalam fisioterapi praktek. Nomor 23, terdaftar pada peraturan provinsi yang sesuai dengan organisasi saat menggunakan judul yang dilindungi. Nomor 24, mengidentifikasi dirinya dengan menggunakan gelar yang dilindungi, sebagaimana digariskan oleh yang sesuai dengan organisasi pengaturan provinsi. Yang ke-25, menggunakan kredensial lain secara akurat terkait dengan dan mengikuti judul yang dilindungi sesuai dengan persyaratan dan peraturan. Adalah sumber referensi dari kelompok kami. Kemudian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.